Pondok Pesantren Wali Barokah yang menjadi mitra strategis LDI dalam melahirkan juru dakwah menghelat tausiah kebangsaan. Sebagai narasumber utama, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DPM-UI) Kyai Haji Marsudi Syuhud. Acara tersebut diikuti DPW dan DPD LDII di seluruh Indonesia secara daring. Acara tausiah kebangsaan itu diikuti lebih dari 5.000 orang yang terdiri para ulama dan para pengurus LDII serta perwakilan dari MUI di provinsi dan kabupaten atau kota. Tausiah kebangsaan ini penting dalam kondisi keumatan yang menghadapi masalah yang kompleks dan multidimensi. Kami membutuhkan pencerahan, ujar pimpinan Pondok Pesantren Wali Barokah, Kyai Haji Sunarto. Sebagai pondok pesantren yang diamanati DPP LDII untuk menghasilkan juru dakwah, menurut Kyai Haji Sunarto, posisi pondok pesantren Wali Barokah sangat strategis. Maka, para juru dakwah itu perlu dibekali ilmu agama yang hafah dan wawasan kebangsaan yang kuat dan mantap. Dalam kesempatan itu, Kyai Haji Marsudi Syuhud didampingi Wakil Sekjen DPM-UI Arif Fahrudin, Ketua Komisi Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan DPM-UI Firdaus Syam. Sementara itu, dalam sambutannya, Ketua Umum DPP LDII Kyai Haji Kriswanto Santoso mengemukakan pentingnya menjalin silaturahim. Dengan silaturahim itu, para tokoh agama bisa turut memikirkan bangsa dan negara sebagai kontribusi untuk menjadikan Indonesia negeri yang makmur penuh rahmat dari Allah. Tausiah ini jadi penting untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah agar ukhuwah wataniyah juga kuat. Dan ketiga, ukhuwah basoriyah terjaga. Para pendiri bangsa mendirikan negeri ini atas perbedaan yang tak bisa dihindari, dan para ulama menjadi motor penggerak perjuangan. Dari perbedaan itu, justru kita menyatu. Menurut Kriswanto Santoso, di tengah era digital ini, internet mempermudah lalu lalang informasi. Namun, teknologi itu juga mempermudah fitnah menyebar. Digitalisasi memungkinkan menulis atau mengubah suara menjadi saya, padahal pesan-pesannya bukan dari saya. Ini bisa mendatangkan fitnah dan perpecahan umat. Ia mengingatkan para pendiri membentuk LDII bertujuan untuk berkontribusi kepada umat, bangsa, dan negara secara positif. Kami memiliki 8 program kerja yang diselaraskan dengan program nasional agar menjadi solusi. LDII harus mendukung bangsa dan negara dan memberi solusi, terutama masalah kebangsaan. Bila Indonesia goyang, LDII turut ikut sempoyongan. Dalam tausiah kebangsaan, Wakil Ketua Umum MUI Kyai Haji Marsudi Syuhud menekankan pentingnya keterhubungan antar manusia. Sehingga antar manusia terhubung rohani, fikiran, amaliyah, dan berbagai hal lainnya. Ketika semuanya nyambung, keberkahan itu hadir. Keterhubungan itu menurutnya sudah dicontohkan Rasulullah dalam membangun negara kecil bernama Madinah, yang tertuang dalam Piagam Madinah. Dalam pandangannya, Rasulullah mendirikan negeri Madinah sebagai negara untuk menyambung, mengikat masyarakat di dalamnya untuk hidup bersama meskipun tidak satu agama. Islamnya saja ada golongan muhajirin, ada ansor, ada Yahudi, Nasrani, dan Majusi yang bukan agama samawi. Dari beragam agama itu diikat untuk menyatukan perbedaan. Sebagai penyatu perbedaan, Rasulullah memiliki kemampuan yang mumpuni sebagai hakim, jenderal ketika perang, hingga mengurus ketertiban. Bahkan, Rasulullah sampai mengurusi akhlak. Saat Turki Utsmani runtuh, negara-negara memisahkan diri dan para tokohnya bermusyawarah dan berijtihad mengenai negara mereka. Pada 1936, Nahdlatul Ulama dalam Muktamar 1936 sudah membahas bentuk negara Indonesia. Berangkat dari musyawarah itulah lahirlah dasar negara. Kemudian, Pancasila ditetapkan menjadi dasar negara atas musyawarah.
Jadi, bila ada yang bertanya pilih Al-Quran atau Pancasila, itu sama halnya menanyakan bumbu pecel tumpang atau pecel tumpang, bakso atau bulatan bakso. Artinya, Pancasila itu terdapat dalam Al-Quran, maka tugas pemerintah adalah menyambungkan hukum yang tetap berupa Al-Quran dan Sunnah ke dalam aturan-aturan demi kemaslahatan umat. Al-Quran dan Sunnah itu hukum yang tetap, sementara masalah terus tumbuh dan berkembang, maka pemerintah tinggal membuat aturan untuk kemaslahatan. Lampu lalu lintas tidak ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis, namun karena maslahat untuk umat manusia, maka itu sudah memenuhi aturan yang syariah. Ia memisalkan lagi mengenai wabah COVID-19. Rasulullah menyuruh kita waspada dan lari sebagaimana waspada terhadap singa. Maka, aturan turunannya ya lockdown dan bansos. Negeri ini tentu ada kekurangannya, maka kekurangannya yang diperbaiki, bukan membubarkan negerinya. Ia menekankan konteks hubungan negara dan agama terdapat dalam 3 hal. Pertama, negara harus mampu membuat hubungan antara hukum tetap, Al-Quran dan Al-Hadis dengan produk undang-undang yang dihasilkan negara. Aturan yang dibuat negara harus bermanfaat dan mengurangi kemaksiatan atau kekacauan. Kedua, bernegara itu harus bisa menyatukan maslahat umum dan individu. Contohnya pajak. Hasil pajak bermanfaat untuk kepentingan umum. Namun, ada kalanya masyarakat dalam kondisi tak mampu bayar pajak, maka aturannya diubah bisa afirmasi atau tax holiday. Dan yang ketiga, menyatukan atau merukunkan kepentingan materi dan rohani. Saat negara memperbolehkan sholat, puasa, haji, dan ibadah-ibadah lainnya, bahkan mengurusinya maka sudah syariah. Meskipun bakal ada tabrakan antara syariah dan maksiat, misalnya ada korupsi bantuan sosial, maka korupsinya dibasmi, bukan bantuan sosialnya yang dihilangkan. Negara yang didasari musyawarah, maka hukumnya wajib menjaga kesepakatan atau produk musyawarah tersebut. Apa yang kurang dari negeri ini, ia berpesan untuk diperbaiki bersama. Bukan negaranya yang dirobohkan. Ia juga meminta semua bersyukur atas rahmat Allah kepada Indonesia yang aman dan tentram. Lebih baik menjadi orang miskin di negeri yang kuat dan kaya, ketimbang menjadi orang kaya di negeri yang barbar, penuh ancaman dan ketidakpastian. Alhamdulillah saya bisa silaturahim ke LTII untuk bisa minimal nyambung secara fisik, nanti akan menyambung secara pikiran, akan nyambung menjadi silatul amal. Kalau sudah demikian, hal-hal yang tidak nyambung bagaimana biar nyambung? Itu saja. Intinya di situ, dan saya senang saya datang ke sini tidak sendiri, ada 5 orang yang ikut dari MUI, dari ketua pengkajian, dari wakil sekretaris, wakil sekjen, dan dari sekretaris pengkajian. Terima kasih pada LTI.